Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua, senang banget ya bisa ketemu lagi dengan Isya. Pastinya di acara Jalan Kehidupan. Dan hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Dan pastinya ini sesuatu yang baik untuk kita semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Dan seperti yang kamu tahu, kalau di acara Jalan Kehidupan, Isya nggak akan sendiri karena akan memberikan men-sharingkan firman hari ini akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Nah, kebetulan beliau hari ini sudah hadir di studio. Nah, selamat sore Ibu. Selamat sore Isya dan sahabat Dios dimanapun berada. Wah, senang banget ya. Hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat ya. Amin, semangat kita. Ya, tiap hari kita harus semangat ya Bu. Harus dong. Apalagi hari ini HUT RI loh. Oh iya, mendekati HUT RI ke-80. benar. Kayaknya semua sekarang lagi euforianya, lagi sukacitanya lagi penuh banget karena perlombaan-perlombaan udah mulai ya Bu ya. Iya betul Isya. Apalagi tadi pagi itu sempat mengalami kemacetan yang luar biasa karena beberapa tempat tuh udah mulai, terutama untuk instansi-instansi pemerintahan tuh udah mulai ngalamin, ngelakuin. Udah berasa pokoknya. Betul. Nah, buat kamu nih Sobat Dios yang sore malam hari ini sedang mendengarkan Dios Radio, nah kita udah kedengeran nih suaranya. Nah, kita mau kenalan dulu sama beliau karena kita tahu bahwa ya kan kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Biar tahu siapakah beliau ini yang akan memberikan sharing malam hari ini, dan kita akan belajar tentang kuasa pujian. Nah, oke. Sama Ibu, gimana? Apa kabar Ibu? Baik Isya. Terima kasih banyak loh kesempatannya untuk sharing-sharing firman. Sangat menyenangkan pokoknya. Luar biasa ya hari ini ya. Nah, oke, Ibu, sebelum kita mulai seperti tadi saya bilang, kita mau perkenalan dulu nih, karena biar Sobat Dios semua yang ada di rumah bisa tahu siapakah yang men-sharingkan firman hari ini di acara Jalan Kehidupan. Ya, silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Isya kesempatannya, dan shalom sahabat Dios semuanya. Nama saya adalah Pendeta Atik Wiyanti. Saya memiliki tentunya satu orang suami ya, dan saya memiliki dua orang anak, dua-duanya wanita. Yang pertama sudah menikah, dan yang kedua anak saya masih kuliah di Fakultas Kedokteran semester 7. Wah, mau calon dokter ya Bu ya. Ini justru kemurahan Tuhan dahsyat loh. Kayaknya nanti perlu disaksikan ya Bu ya. Pasti. Oke. Nah, Ibu sendiri pelayanan di gereja mana Ibu? Iya, baik. Kami melayani menggembalakan di Jemaat Kristen Indonesia. Tempatnya ada di Ruko Kopo Permai 2, nomor 23 sampai dengan 24, Kopo Permai, Bandung. Gitu Isya. Wah, dari tadi perjalanan gimana Bu? Luar biasa ya. Pokoknya dahsyat dari ini, macet di mana-mana, tapi tetap semangat, puji Tuhan, sampai tepat waktunya. Wah, Tuhan sudah atur yang terbaik ya Bu ya. Iya, betul Isya. Oke Sobat Dios semua nih, sebelum kita masuk di dalam sharing firman sore hari ini, saya juga mau ngingetin buat kamu nih, kalau nanti kan selama sharing, kalau kamu ingin bertanya bisa, kamu tinggal chat aja ke nomor WA kita. WA kita di 0813 87227274. Isi ulang lagi ya, di 0813 87227274. Jadi buat setiap pertanyaan kamu, jadi nanti kan sepanjang sharing ini kamu bisa mendengarkan. Mungkin ketika sharing ini dilakukan, tiba-tiba muncullah pertanyaan, langsung aja chat di nomor WA kita ya, yang tadi udah saya sebutkan. Dan jangan lupa juga cek untuk sosial media kita, yaitu Instagram dan juga Facebook, yaitu di nama ininya adalah Dios Radio VOE, huruf kecil semua dan disambung ya, Dios Radio VOE, dan semua informasi tentang Dios Radio ada di sana. Dan buat kamu nih Sobat Dios, untuk acara Jalan Kehidupan ini dan juga acara-acara lain ada di Dios Radio, itu akan kita rekam, lalu kita akan upload di YouTube Dios Radio. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini
apa namanya, mungkin kamu nanti lagi di tengah kesibukan atau dalam perjalanan di tengah kemacetan, agak susah buat mendengarkan, kamu bisa mendengarkan lagi di YouTube Dios Radio karena kita akan upload di sana. Jadi jangan lupa kamu subscribe dan kamu nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, untuk setiap videonya itu kita sebenarnya udah banyak banget masukin video di sana dan kamu bisa menonton kembali setiap program acara, baik itu Jalan Kehidupan, lalu ada live worship dan beberapa acara lagi yang sudah kita masukkan udah kita upload di YouTube kita. Nah, di sana kamu bisa nonton kembali nih Sobat Yos. Dan kamu kalau dan satu hal yang saya mau ingetin juga, jangan lupa untuk di-share, di like, dipencet tombol like-nya, terus di-share ke seluruh orang-orang yang kamu kasihi nih. Setiap orang yang kamu kasih, biar mereka pun bisa menerima berkat yang sama seperti kamu. Mereka juga bisa belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Oke, dan sore hari ini sebelum kita masuk dalam acara Jalan Kehidupan malam hari ini, sore hari ini ya, Isya terus lagi mau ingetin, jangan lupa untuk chat di nomor WA kita di 081387227274 buat kamu yang punya pertanyaan tentang apa yang di-sharingkan malam hari ini. Mungkin kamu juga mau berbagi. Mungkin ada sesuatu dari apa yang di-sharingkan, mungkin dari kesaksian yang nanti disampaikan. Mungkin ada yang relate dan kamu pernah ngalami itu dan kamu ingin sharing. Boleh banget. Karena kita percaya bahwa setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita dan kita berbagi dengan orang lain, itu memberi dampak, memberi suatu kekuatan yang baru juga buat Sobat Dios yang lain ya. Jadi buat kamu semua terus stay tune di sini karena kita akan kembali lagi setelah satu lagu berikut ini. So stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya Sobat Dios, masih di acara Jalan Kehidupan bersama Isya dan pastinya bersama Ibu Pendeta Atik yang malam hari ini sudah ada di studio untuk membagikan firman, yaitu tentang kuasa pujian. Nah, sebelum kita mulai nih Sobat Dios, yuk persiapkan hati kamu untuk benar-benar kita menerima berkat yang terbaik sore malam hari ini, dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam hidup setiap kita untuk berikan pengertian dalam hidup setiap kita sehingga kita semakin kenal siapa itu Tuhan kita. Karena kalau cuma tahu aja gampang, tapi untuk bisa kenal, bisa intim itu kita perlu benar-benar melekat. Nah, hari ini sebelum kita mulai semuanya, yuk siapkan hati kamu, siapkan hidup kamu untuk kita sama-sama belajar lebih lagi tentang kuasa pujian. Dan sebelum kita mulai, Isya mau minta Ibu Atik untuk berdoa. Langsung setelah berdoa kita langsung masuk dalam sharing. Dan sekali lagi saya mau ingatkan buat kamu sepanjang sharing ini, kalau kamu punya kesaksian, kamu punya pertanyaan, kamu bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 081387227274. Oke, kita serahkan pada Ibu Atik untuk kita mulai masuk dalam doa. Oke. Baik sahabat Dios yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan kesaksian juga pada malam hari ini, sore hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Bapa, kami sungguh mengucap syukur pada sore hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk duduk diam, merenungkan firman-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan sharing kesaksian-kesaksian. Bapa, kami percaya bahwa hidup kami ini adalah ada di dalam otoritas Tuhan. Kami percaya lewat iman kami, lewat percaya kami di dalam Tuhan Yesus, kami telah mendapatkan banyak hal yang kami alami. Amin. Terlebih sore hari ini Tuhan, kami ingin belajar bersama-sama mengenai kuasa di dalam pujian. Kami sebagai anak-anak-Mu, pujian tidak pernah terlepas dari kehidupan kami. Dan kami Tuhan rindu agar saat kami memuji Tuhan, saat kami meninggikan nama Tuhan, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa ada kuasa di dalam pujian yang kami naikkan di dalam Tuhan. Engkau memberikan kami kuasa untuk melepaskan
kami dari segala kuk dosa, kuk perhambaan, melepaskan belenggu-belenggu persoalan yang kami hadapi. Sebab kami percaya di dalam pujian Tuhan bersemayam, Tuhan hadir, Tuhan melawat kami, bahkan Tuhan memberikan mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkata-katalah kepada kami pada sore hari ini, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah yang nampak hanya kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati sahabat Dios dimanapun berada. Hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Baik. Shalom semuanya. Shalom. Senang sekali berjumpa pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya Isya dan juga Ibu Maria yang telah memberi kesempatan untuk saya bisa sharing firman Tuhan. Yang saya beri tema yaitu kuasa di dalam pujian. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa pujian adalah suatu yang tidak pernah terlepas di dalam kehidupan orang percaya. Betul Bapak Ibu? Dimanapun kita, apapun keadaan kita, situasi, kondisi, puji-pujian adalah bagian yang tidak pernah terlepas dari kehidupan kekristenan. Baik kita saat ibadah, pujian dinaikkan. Saat kita mungkin ucapan syukur, ulang tahun mungkin, atau mungkin juga masuk rumah baru, pujian dinaikkan. Dan juga pada saat kita mungkin mengalami duka cita, di sana juga ada puji-pujian yang dinaikkan. Ya, ada satu nyanyian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan sahabat Dios yang saya kasihi, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu masih memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan kita? Kapan kita memuji Tuhan? Apakah pada saat kita mengalami tubuh kita sehat? Saat kita mengalami hidupku diberkati Tuhan. Tidak ada masalah. Tidak ada hal-hal yang pahit di dalam kehidupan kita. Pada saat bisnis kita lancar, pada saat kita menerima berkat Tuhan, ya, mungkin kita mudah menyanyi, mungkin kita mudah memuji-muji Tuhan, ya. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana jika kita sedang ada di dalam keadaan pergumulan yang kita hadapi? Masihkah sahabat Dios bisa memuji-muji Tuhan? Masihkah kita bisa menyanyi untuk Tuhan? Saudara sekalian yang saya kasihi, ya, kita mau belajar bersama. Tidak sedikit, banyak bahkan orang Kristen belum menyadari apa arti kuasa di dalam pujian. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Sebagai contoh, mungkin pada saat kita ibadah, biasanya di dalam gereja, mulai ibadah, jemaatnya belum maksimal kehadirannya. Betul ya Isya ya? Masih belum banyak, tetapi pada saat sudah dekat dengan waktunya firman Tuhan, jemaat baru mulai berdatangan. Heran saya juga. Kenapa tidak datang dari awal? Ya, ini juga menjadi satu teguran bagi kita. Mungkin saat kita beribadah, kita merasa nanti dulu dah, belum firman Tuhan. Toh masih puji-pujian ini. Kan firman itu jauh lebih penting dari puji-pujian. Bapak Ibu, mari kita sadari bersama bahwa di dalam pujian ada kuasa. Ya, di dalam pujian itu ada kuasa. Bahkan firman Tuhan pemazmur mengatakan bahwa saat kita memuji-muji Tuhan, Tuhan bersemayam di atasnya. Tuhan hadir, Tuhan bertata. Sehingga ketika pujian kita naikkan dengan sungguh-sungguh, tentunya pujian Kristen, pujian rohani, pujian di hadapan Tuhan berbeda dengan pujian-pujian sekuler, ya. Karena apa, saudara sekalian? Karena pujian kita, pujian rohani itu fokus kita, tujuan kita itu kepada Tuhan. Ya. Fokus kita kepada Tuhan.
Ya, apakah kita saat itu menghadapi satu sukacita, kita bersyukur pun bersyukur kepada Tuhan. Atau kita mungkin saat diberhadapkan dengan pergumulan kita pun memuji fokusnya pada Tuhan. Tuhan, ya, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saudara, ada banyak lagu bukan pada saat kita naikkan puji-pujian, baik itu pujian saat kita bersyukur, memohon, bahkan pada saat kita mengalami satu pergumulan. Nah, saudara sekalian, pujian rohani, pujian yang tertuju kepada Tuhan, berbeda dengan pujian sekuler. Apa yang menjadi perbedaannya, saudara sekalian? Perbedaannya adalah pujian sekuler hanya bisa menembus kepada jiwa kita. Hidup kita manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, saat kita menaikkan puji-pujian sekuler, ya, berarti apakah nggak boleh kita nyanyi sekuler? Boleh dong, ya, boleh. Tetapi kita harus paham bahwa di dalam pujian kita kepada Tuhan itu ada kuasa yang besar. Ya, pujian sekuler mungkin hanya bisa menembus ke dalam jiwa kita, ya, bisa memberikan kesenangan, bisa memberikan mungkin kebahagiaan. Kita sebentar lupa dari apa yang kita hadapi. Tetapi berbeda dengan pujian yang rohani. Kenapa? Karena pujian rohani bisa menembus sampai satu dimensi roh kita. Sehingga terkadang-kadang pada saat kita memuji Tuhan, kok kita ngerasa tiba-tiba air mata kita keluar. Ya, berkali-kali kau menolong. Ada ya lagu pujian itu ya. Berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam engkau ada, Yesus setia. Saudara, tiba-tiba pada saat dalam keadaan mungkin kita sedang diberhadapkan dengan masalah dan pergumulan, tiba-tiba air mata kita menetes tanpa kita sadari. Itu artinya bahwa di dalam pujian ada kuasa yang sanggup menembus roh kita. Sehingga kita yang tadinya mungkin lemah, yang tadinya kita enggak berdaya, saat kita memuji Tuhan, rasanya ada kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, semangat yang baru. Kenapa, saudara sekalian? Karena di dalam pujian ada kuasa, ya. Di dalam pujian ada kuasa. Saya akan membacakan firman Tuhan yang saya akan ambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 31. Setelah mereka berkali-kali didera, ini artinya adalah Paulus dan Silas, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Perhatikan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas.
ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Perhatikan yang 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Ya. Sahabat Dios yang Tuhan kasihi, baru saja kita membaca bagian firman Tuhan mengenai kuasa di dalam pujian yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas. Ya. Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, baik menyanyi saat kita ibadah, saat kita mungkin sendiri ada di rumah, mungkin saat kita sedang ada di dalam perjalanan, mengendarai motor, mengendarai mobil, atau bahkan ibu-ibu saat menyanyi, mungkin kita juga sedang memasak, atau mungkin kita sedang ada di kamar. Saudara, mari kita mengingat bersama bahwa di dalam pujian ada kuasa. Paulus dan Silas ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah penjara, ya. Mereka tidak berbuat salah apa-apa, tetapi mereka dipenjara karena mereka memberitakan Injil. Paulus dan Silas, firman Tuhan berkata, Paulus dan Silas ini ditempatkan dalam sebuah penjara yang sunyi. Ada enggak Bapak Ibu, sahabat Dios, penjara yang isinya menyenangkan? Ya. Saya kira yang namanya penjara penuh dengan rasa yang gelap, betul enggak? Ya. Karena saya sendiri beberapa kali saya melayani di penjara dan saya bisa menyaksikan betapa tidak enaknya diam di dalam penjara, ya. Sangat tidak enak. Demikian juga yang dialami oleh Paulus dan Silas, ya. Mereka ditempatkan dalam sebuah penjara, bahkan tidak hanya mereka di penjara, tetapi firman Tuhan berkata ayat 24, kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Bayangkan Bapak Ibu, sahabat Dios, ya, betapa berat pergumulan, kenyataan yang dialami oleh Paulus dan Silas di penjara. Sudah itu satu gambaran yang sangat-sangat tidak enak. Lagi dibatasi, kakinya dipasung dengan kuat. Saudara sekalian, ya, saya sedikit membayangkan obrolan apa yang mereka mungkin percakapkan, ya, di dalam penjara antara Paulus dan Silas, ya. Mungkin ada yang bilang, udahlah Paulus, udahlah sebaiknya kita besok-besok tidak usah ikut Tuhan lagi. Atau mungkin Silas juga bilang, iya ya, ngapain kita tuh udah ikut Tuhan, kita tapi kok di penjara gitu, ya. Sedikit menyalahkan Tuhan, bahkan sedikit ada rencana mungkin mau mundur. Tapi itu tidak tertulis loh saudara di dalam firman Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang mungkin susah, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka tidak galau yang terus-menerus. Mereka tidak dibatasi oleh ruangan yang gelap, kaki yang dipasung. Tetapi mereka berdua memutuskan untuk tetap setia sama Tuhan. Dengan apa? Mereka menyanyi, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jujur sih saya sih nggak ketemu sih dia tuh nyanyinya lagu apa gitu, ya. Saya coba nyari. Tapi kalau mungkin di masa-masa saat ini, ya, mungkin mereka akan bernyanyi sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Itu gambaran kita saat-saat ini. Saat kita diberhadapkan dengan pergumulan yang berat, lagu itu sering muncul di hadapan kita. Nah mungkin Silas dan Paulus mungkin bukan nyanyi itu, tetapi satu dengan yang lain saling menguatkan. Jangan mundur. Kita terus memuji Tuhan. Kita terus meninggikan Tuhan. Kita terus menyembah mungkin
Saat itu juga mereka dalam keadaan yang berat, mereka terus menyanyi tidak dengan suara yang bisik-bisik loh, saudara, ya. Biasanya kalau di dalam penjara, kita nyanyi sedikit ada rasa takut, betul? Ya, pasti nyanyinya, udahlah, kita menyanyi dalam hati saja. Kita menyanyinya bersenandung saja, ya. Tetapi bukan. Firman Tuhan di sana dikatakan, ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, jam berapa mereka berdoa dan menyanyi untuk Tuhan? Jam berapa? Bukan pagi hari, bangun tidur jam 7, jam 8. Tetapi dikatakan tengah malam, ya. Tengah malam mungkin jam 12 atau jam 00, ya. Paulus dan Silas memutuskan diri di tengah pergumulannya yang gak mudah. Mereka berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tetapi mereka juga menyanyi untuk Tuhan, mengambil kesempatan untuk memuji Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, ya. Yang pertama, kuasa pujian yang didapat saat kita menyanyi yaitu adalah pujian itu bisa memberikan kepada kita mengundang hadirat Tuhan. Jadi yang pertama, kuasa pujian itu adalah dapat mengundang hadirat Tuhan. Ya. Sehingga Paulus dan Silas, pada saat Paulus dan Silas itu menghadapi satu tekanan, ya. Dia nggak fokus pada kenyataan yang dia alami yang pahit. Tetapi mereka fokusnya kepada Tuhan. Saat mereka fokus kepada Tuhan, hadirat Tuhan turun. Amin. Ya. Saat kita fokus kepada Tuhan, mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kenyataan yang nggak enak. Ya, sakit mungkin. Kita sedang menghadapi masalah keuangan, keluarga, anak-anak, pekerjaan, ya. Bahkan kita saat ini mungkin tidak memiliki pekerjaan, sedangkan kita harus memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mungkin untuk tidak bisa dipenuhi. Saudara, kita belajar dari Paulus dan Silas. Ketika mereka memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun. Mengubah hati mereka yang galau, pahit, gelap. Ketika hadirat Tuhan turun, memberi hatinya menjadi terang. Hatinya menjadi ada sesuatu yang mereka dapat. Kenapa? Karena dalam pujian ada hadirat Tuhan, ada kuasa yang sanggup menembus dimensi roh kita. Sudah, saya mau mengajak kita, ya, ketika kita diberhadapkan dengan kenyataan yang tidak mudah. Betul, saya sakit, ya. Sedikit sharing, kira-kira mungkin 15 tahun yang lalu saya divonis dokter. Dan vonis itu adalah saya divonis sakit kanker, ya. Dan kankernya udah 2, apa gitulah ya. Kira-kira 15 tahun yang lalu. Saudara, saya mau bertanya, ketika kita divonis dengan penyakit berat, apakah kita sukacita? Aduh, tidak tentunya. Walaupun saya seorang pendeta, ya, yang saya rasakan ada sebuah ketakutan, kecemasan, kebingungan. Bahkan saya merasa dunia kayak udah runtuh gitu, ya. Tetapi saya belajar, saya tidak hanya sekedar menjadi pembicara yang ngajarin jemaat saya, ayo beriman, ayo beriman. Tetapi di situ saya diminta Tuhan, tidak hanya sekedar saya mengajari banyak orang beriman, tapi diri saya sendiri, saya harus mempraktekkan iman itu. Saudara sekalian, ya. Ketika saya mendengar itu, saya kalut, saya sedih, saya menangis. Tetapi saya tidak berlarut-larut untuk menangis. Satu kali pada saat waktu itu malam hari, ketika saya harus dioperasi, ya, waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Yang satu masih SMP, yang satu masih SD. Sehingga saya berpikir, waduh, dunia sudah berakhir. Bagaimana dengan anak-anak saya, ya? Bagaimana nanti dengan kedepannya,
Ya, saudara sekalian, saya diingatkan persis. Ya, ada satu lagu waktu itu tengah malam Tuhan berbisik begini ya, aku Allah yang besar, melebihi kenyataan yang engkau alami. Betul kamu sakit, tetapi apakah kamu masih percaya kepadaku? Ya, aku Allah yang besar. Ya, aku pencipta dunia ini dan segala isinya, bahkan hidupmu ada di dalam kuasaku. Sehingga saya diingatkan ketika itu saya nggak bisa tidur, tiba-tiba nggak terasa mulut saya itu tiba-tiba bisa bernyanyi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudara, itu terjadi tengah malam. Pada saat saya merasa wah semua pikiran ini serba ketakutan dan penuh dengan kecemasan. Dan saudara, saya mau kasih tahu, biasanya kecemasan, kebimbangan, ketakutan itu selalu ada di medan pertempuran kita saat terjadi tengah malam. Betul ya? Ya. Tiba-tiba teringat dan segala nggak karu-karuan gitu di dalam pikiran. Nah, saudara sekalian, itu pertanda dan waktunya kita untuk berdoa, memuji Tuhan sehingga hadirat Tuhan turun. Tiba-tiba saya bisa tidur nyenyak. Tiba-tiba entah bagaimana, masalah belum berubah ya. Tetapi saya rasanya merasakan satu kenyamanan, damai sejahtera, kekuatan yang berlimpah. Esok hari saya mau dioperasi ya. Saya ngerasa bahwa yang tadinya saya nggak bisa tidur, saya bisa tidur. Dari mana itu? Di dalam pujian ada kuasa, ada hadirat Tuhan yang turun ya, yang menembus dimensi roh kita. Paulus dan Silas saat mereka memuji Tuhan tengah malam ya, tengah malam mereka memuji Tuhan. Bahkan mereka memuji Tuhan tidak dengan pelan-pelan ya. Tetapi firman Tuhan berkata sampai orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi nyanyinya pelan atau kenceng nih kira-kira. Ya. Kenceng pasti. Saya belajar loh saudara ya. Nyanyinya pasti kencang karena orang lain sampai mendengarkan. Ya, sampai orang lain mendengarkan ya. Saudara, ini kembali mengingatkan kita, mari kita pahami bahwa dalam pujian ada kuasa. Tidak sedikit kita menyanyi itu hanya ya bergumam sajalah ya. Atau pada saat kita menyanyi mungkin kita hanya dengan pas ibadah tidak ada semangatnya. Kita menyanyi asal-asalan saja ya. Kita menyanyi tidak dengan satu kekuatan yang ekstra, dengan sebuah iman, dengan fokus kepada Tuhan. Tetapi kita mungkin hanya nggak menganggap penting dalam pujian itu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan sore hari ini ya, bahwa dalam pujian ada kuasa. Amin. Ya, dalam pujian bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Ya, sehingga mengubah suasana penjara yang gelap menjadi penuh sukacita. Amin. Ya. Apa yang terjadi saudara sekalian? Yang kedua saudara sekalian, ketika pujian itu dinaikkan ya, pujian itu dapat mematahkan belenggu. Amin. Amin. Oh, haleluya. Firman Tuhan berkata 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Wow, luar biasa kuasa Tuhan. Yes. Ya,
Mungkin puji-pujian Paulus dan Silas nggak tahu suaranya merduka atau tidak merdu, suaranya bagus atau nggak bagus, itu bukan hal yang terutama. Tetapi saya percaya kenapa saat pujian dinaikkan, belenggu-belenggu itu bisa dipatahkan. Bahkan kunci-kunci penjara bisa lepas, saudara. Ya, pasong yang kuat itu bisa lepas. Saya yakin Grendel, Grendel, kunci, sorry, kunci di dalam penjara itu saya percaya bukan kunci yang kecil-kecil, tetapi pasti kuncinya besar dan nggak satu. Ya, saya pernah melayani, ya masuk di ibadah di penjara, kuncinya banyak, besar-besar, ya tidak mudah digoyahkan oleh kekuatan manusia. Tetapi sekali lagi saat Paulus Silas memuji Tuhan, kuasa di dalamnya terjadi, melepaskan segala belenggu. Sudah saya ingin mengatakan bahwa saat kita memuji Tuhan dengan segenap hati, Tuhan sanggup melepaskan segala belenggu yang kita alami. Amin. Haleluya. Yes. Ya, belenggu apa saudara sekalian? Yang pertama adalah belenggu dosa kita. Ya, dosa yang sudah membelenggu kita, yang mengikat kita selama ini. Mungkin kita berpikir, sungguh-sungguh aku nggak layak, sudah terlalu banyak dosa saya tidak merasa layak hidup saya, terlalu berat dosa ini. Saudara, firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa, tetapi oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus, saat kita mengaku dengan mulut kita dan kita percaya bahwa Yesus juru selamat kita, saudara dan saya, belenggu dosa sudah dipatahkan. Dan kita memperoleh kelegaan. Sehingga ada pujian yang mengatakan, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau perhitungkan pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Ya, saudara, itu pujian yang mengingatkan kita ini nggak layak diselamatkan, karena begitu banyak dosa kita. Tetapi ingat, Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara yang telah terbelenggu oleh dosa, dan oleh kasih karunia-Nya, lewat penyalipannya, lewat darahnya yang tercurah, tubuhnya yang disalib, saudara dan saya, dosa kita diampuni, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa lagi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi yang kedua, kuasa pujian yang pertama adalah menghadirkan hadirat Tuhan. Lalu yang kedua di dalam pujian dapat mematahkan belenggu. Yang pertama adalah belenggu dosa. Lalu yang kedua adalah mematahkan dan membukakan jalan keluar dari masalah dan belenggu masalah yang kita hadapi. Ya, apa yang membelenggu kita hari-hari ini, saudara sekalian? Apa? Ya, apakah mungkin kita saat ini sedang menghadapi satu pergumulan yang tadi saya sampaikan? Saudara sakit mungkin, saudara menghadapi hutang piutang mungkin, saudara menghadapi tekanan yang berat mungkin, seperti ada belenggu yang menekan hidup kita. Ingat, dalam pujian ada kuasa. Jangan berhenti memuji Tuhan. Pemazmur berkata, Daud menyanyi dalam sehari, dikatakan di dalam Mazmur, ya, Mazmur pasal yang ke-119 ayat 164, di sana dikatakan, Daud memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Bayangkan saudara sekalian, Daud memuji-muji Tuhan dalam keadaan yang sedang mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Bukan dalam keadaan yang baik. Daud berkata 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Ya, saudara, dalam satu hari berapa kali kita memuji Tuhan? Apakah kita bangun tidur kita masih memuji Tuhan?
Pada saat kita mungkin diperhadapkan tantangan, masihkah kita memuji Tuhan? Daud mengingatkan kita 7 kali dalam satu hari aku memuji-muji Tuhan. Dan Daud beroleh satu kemenangan. Daud beroleh satu ketenangan. Daud beroleh satu kekuatan yang baru. Sudah mungkin kita tidak artikan secara harfiah. Kita harus dalam sehari memuji Tuhan harus 7 kali. Ya. Tetapi maksud dan arti dari ayat ini dikatakan bahwa perbanyak puji-pujian. Mungkin kita memuji-muji Tuhan dengan tidak terhingga. Pujilah Tuhan dalam setiap situasi, kondisi, dan keadaan yang kita hadapi. Karena di dalamnya ada kuasa dalam pujian yang bisa mengeluarkan kita dari setiap masalah yang membelenggu hidup kita. Saat kita mengalami kegagalan, saat kita mungkin hari-hari ini khawatir, sungguh aku mengalami kekhawatiran. Saudara mungkin dibelenggu oleh segala keputusasaan. Saudara mungkin dibelenggu oleh apa? Oleh satu kepahitan hati yang selama ini gak pernah terlepas di dalam hidup kita. Atau saudara mungkin terikat oleh apa? Oleh hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lepaskan. Saudara, pujilah Tuhan. Dalam pujian ada kuasa yang dapat memerdekakan saya dan saudara sekalian. Pujian itu memerdekakan, memberikan satu kelepasan. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Mungkin kita sedang tidak berdaya. Memuji Tuhan pun mungkin suara kita tidak keras, tidak apa-apa saudara sekalian. Tetapi fokus kepada Tuhan. Dalam pujian itu adalah objek kita kepada Tuhan. Objek dan yang tujuan kita menyanyi adalah untuk Tuhan. Sehingga saudara dan saya bisa mengalami satu kelepasan. Ya, saudara sekalian, saya ingin mengajak pada sore hari ini, izinkan Tuhan memberikan aliran kasih-Nya di dalam hatimu. Dan di dalam hati kita semua. Izinkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Saat kita memuji Tuhan. Nyanyikan pujian itu dengan sungguh-sungguh. Fokus kita kepada Tuhan. Bukan kenyataan yang kita alami. Hal dunia bisa dikalahkan dengan hal rohani. Karena kita percaya kepada Tuhan. Maka saya yakin kelepasan, damai sejahtera, ketenangan Tuhan beri kepada kita. Saya ingat satu ayat firman Tuhan yang berkata bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Bahkan saat kita dicobai Tuhan kita setia saudara sekalian. Tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan dan kemampuan kita saudara sekalian. Ya, oleh sebab itu Tuhan selalu menyertai. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa bertahan. Enggak kerasa saudara sekalian kalau saya mikir-mikir. Saya sudah 15 tahun yang lalu. Pada dokter vonis saya, umur saya tidak panjang. Bahkan beberapa teman seangkatan saya yang kena kanker, ya, mereka sudah lebih dulu pulang. Tapi Tuhan masih izinkan saya, kalau saya bisa ada di tempat ini memberikan sharing firman Tuhan, saya yakin semua karena kemurahan Tuhan. Ya, hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Hidup kita ada di dalam otoritas Tuhan. Oleh sebab itu mari buka hati kita setiap saat. Apapun situasi dan kondisi kita. Terus fokus kepada Tuhan. Terus kita belajar beriman kepada Tuhan. Saat kita merasa tidak mampu. Dan kenyataan hidupnya memang kita sedang mengalami hal yang pahit. Pergunakan imanmu. Di dalam Yesus ada pertolongan. Bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar.
yang melebihi dari setiap kekuatan kita sebagai manusia. Sebab apa? Sebab Allah adalah roh dan kita sanggup ketika kita memuji Tuhan, ada dimensi roh yang tertembus sehingga kita mendapat kekuatan. Sehingga dikatakan dalam pujiannya bahwa selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Wow, luar biasa saudara sekalian. Saya sendiri merasakan bagaimana kuasa pujian itu terjadi. Bahkan hari-hari ini terakhir, mungkin tidak banyak hal yang orang lain tahu, tetapi setiap orang punya pergumulannya masing-masing, bukan? Ya. Tetapi ketika saya belajar terus menyanyi, kadang-kadang saya di dapur pun saya memuji Tuhan. Sekarang menyanyi itu kan sesuatu yang gak sulit ya. Harus pergi ke toko beli kaset ya. Atau kita harus punya flash disk. Gak usah saudara. Di HP kita tinggal buka YouTube, naikkan puji-pujian, kita mau pilih lagu rohani, apa saja ada di sana. Ya, sepanjang mungkin pada saat saya pernah satu kali saya di dapur sambil masak, saya nggak kerasa memuji menyembah Tuhan sambil masak. Lah, rasanya air mata mengalir. Badan capek, tetapi hatinya kayak disirami dengan air daripada surga yang memberikan satu kekuatan yang baru. Ya, oleh sebab itu, saudara sekalian, sahabat Dios yang saya kasihi, ingat dalam pujian ada kuasa. Yang pertama kuasa untuk melepaskan, untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Yang kedua kuasa untuk melepaskan belenggu. Belenggu apa? Belenggu dosa dan juga belenggu masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir, kuasa di dalam pujian dapat menarik jiwa datang kepada Tuhan. Saudara percaya? Dalam pujian itu dapat menarik jiwa datang kepada Tuhan. Ya. Saudara, kita lihat kisah Paulus dan Silas. Ayat yang ke-31 di sana dikatakan, ya, ayat dari 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ya. Saudara, ketika kepala penjara melihat bahwa Paulus dan Silas ini sudah dipasung, sudah dipenjara, tetapi saat mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, "Loh, kok bisa terlepas?" Ya. Sampai kepala penjara pun takut. Karena ada hukuman bagi seorang kepala penjara ketika melihat orang-orang tahanan itu bisa keluar dan bisa membuka pintu. Mereka ketakutan, saudara sekalian, ya. Sehingga mereka berkata mereka akan bunuh diri, bahkan mereka merasa gagal, ya. Mereka merasa tidak melakukan tugas dengan baik. Tetapi apa yang dikatakan oleh Silas dan Paulus, ya? "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku ayat 31. Jawab mereka, "Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Sudah ketika kepala penjara ini mendengar, melihat mujizat yang terjadi dalam penjara, ketika Paulus dan Silas menyanyi untuk Tuhan, ya, mereka akhirnya percaya Tuhan Yesus. Tidak hanya mereka, tetapi seisi rumah mereka menjadi percaya akan Tuhan. Luar biasa, ada kuasa di dalam pujian yang dinaikkan. Ya, sehingga bisa membuat orang yang tadinya tidak percaya Tuhan menjadi percaya akan Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita menaikkan puji-pujian, ya, ketika kita sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan, kita sungguh merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu telah melepaskan belenggu dosa kita, akan banyak membawa jiwa-jiwa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita manusia. Sebab kenapa? Sebab kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah mengalami mujizat-mujizatnya.
Kita tidak hanya menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengalami kuasa di dalam pujian. Tetapi saudara dan saya dipanggil, tidak hanya kita mungkin percaya, tetapi kita mengimani dengan sungguh-sungguh apapun yang kita hadapi di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada kenyataan pahit yang kita alami. Coba pujilah Tuhan. Sebab di dalam pujian ada kuasa. Sehingga kepala penjara ini menjadi percaya kepada Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Firman Tuhan berkata, Yohanes 12 ayat 32, di sana dikatakan, jika Allah ditinggikan, maka akan menarik jiwa-jiwa datang kepadaku. Ketika kita menyanyi, akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bahkan Mazmur 40 ayat yang keempat ini lagu yang cukup tren di kalangan rohani Kristen ya, yang dikatakan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan menyembah Dia dan menjadi satu, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara, saya dan saudara diingatkan sore hari ini, apakah kita masih menjadi pemuji-pemuji dan penyembah-penyembah Tuhan, atau kita sudah lama kita tidak memuji-muji Tuhan lagi karena kita disibukkan oleh banyak hal, perkara-perkara dunia ini. Saudara, kalau engkau ingin mengalami kuasa, engkau ingin mengalami kelepasan, engkau ingin mengalami kemerdekaan, engkau ingin mengalami kemenangan, pujilah Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi kita. Tuhan Yesus memberkati sahabat Dios dimanapun berada. Amin. Ya. Amin. Wow, luar biasa banget ya Sobat Dios sore malam hari ini, dimana kita belajar banyak tentang kuasa dalam pujian. Dan buat kamu semua nih Sobat Dios yang tadi sudah mendengarkan, mungkin kamu tadi sempat terlambat masuknya, jadi tidak mendengarkan dari awal. Jangan khawatir karena siaran hari ini Jalan Kehidupan kita rekam dan akan kita upload di YouTube Dios Radio. Jadi kamu tinggal tungguin aja ya di YouTube Dios Radio. Nah, buat kamu sendiri Sobat Dios semua, line WA masih isi buka di 081387227274. Ya, isi ulang lagi di 081387227274. Mungkin kamu ada pertanyaan atau kamu mau sharing dari apa yang sudah tadi, beberapa ada kesaksian yang sudah diceritakan oleh Ibu Pendeta Atik. Nah, makanya buat kamu nih, mungkin kamu juga relate dengan apa yang disampaikan hari ini. Nah, itu juga dan kamu ingin membagikan, men-sharingkan pengalaman kamu, apa yang kamu alami dengan kuasa dalam pujian ini, bisa langsung aja chat ke nomor WA kita ya di 081387227274. Dan sebelum kita kembali, sebelum kita lanjutkan lagi nih, kita mau dengerin dulu satu buah lagu ya Sobat Dios. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Radio Voice of Inspiration masih dengan Isya dan juga masih bersama Ibu Pendeta Atik yang saat ini sudah di studio. Dan tadi kita sudah mendengarkan sharing tentang kuasa dalam pujian. Dan sebenarnya dari apa yang di-sharingkan Ibu Atik tadi, kita tuh sudah istilahnya sudah dikasih kunci-kuncinya sebenarnya. Apa yang ada apa aja sih apa yang akan terjadi ketika kita memuji Tuhan. Nah, cuman kan yang jadi masalah adalah banyak hal yang kadang nih excuse, alasan-alasan yang terjadi dalam hidup kita itu menjadi situasi dalam hidup kita itu menjadi sebuah excuse, menjadi sebuah alasan, membuat kita jadi, buktinya saya udah muji Tuhan gak ada apa-apa tuh. Saya udah muji Tuhan tapi kok gak ngelihat mana hasilnya.
Gitu Iya. kan kadang suka gitu ya Bu ya. Ada Iya, orang-orang betul yang betul. yang Heeh. mengalami proses seperti itu. Iya iya. Yang saya udah berdoa, saya sudah Mhm. muji Tuhan seperti apa yang Tuhan, apalagi ngeliat kalau Iya. kita ngelihat apa yang tadi Ibu bagikan Mhm. tentang Paulus dan Silas itu kan kayaknya Iya. wah gila, itu sebuah mujizat yang dahsyat banget. Mereka menyanyi muji Tuhan, Iya. tiba-tiba terjadi suatu hal yang ajaib yang Tuhan Iya kerjakan, iya. belenggu semua dilepaskan segala Iya macam. iya. Itu kelihatannya kayaknya wah banget gitu. Cuman Iya. dalam kondisi kenyataannya dalam kehidupan setiap kita Iya. itu tuh kayak berbanding terbalik. Iya, Benar ya, betul. Mi? Nah, gimana caranya nih, Bu? Kan kita juga tahu bahwa Mhm. kondisi iman, situasi dan Mhm. kondisi seseorang memang tiap orang beda-beda. Beda-beda, ya. Ada orang yang bisa kuat dengan ketika dikasih, padahal sebenarnya Oh, Tuhan pun seperti Ibu yang tadi bilang juga iya bahwa iya. ketika Tuhan memberikan sesuatu proses dalam hidup kita, Tuhan Mhm. pasti ngelihat kita Iya mampu iya. apa tidak. Iya Ya kan iya tidak mungkin iya. Tuhan iseng-iseng bilang, ah saya mau iseng nyoba-nyoba kan nggak mungkin. Nah, Tuhan sudah memperhitungkan segala Oke, sesuatu. iya Nah, benar. cuman kan masalahnya kita tuh sebagai manusia kadang-kadang tidak bisa memahami itu. Yes. Heeh, heeh. Sehingga yang kita lihat gini, kenapa sih ngalamin lagi? Iya Kenapa saya iya nggak iya. ngelihat hasilnya? Nah, Iya iya. untuk kita nih Bu, mungkin di Iya. luar sana Sobat Dios ada juga yang sedang mengalami hal itu. Iya Nah, iya. dengan kita yang kondisi seperti itu, gimana caranya untuk kita bawa gini? Oke Tuhan, aku mau. Iya Karena kan iya. kadang-kadang mengambil langkah pertama itu agak sulit. Yes. Nah, untuk mengambil langkah pertama itu Heeh. sebenarnya apa yang buat kita harus benar-benar membuat kita jadi yakin bahwa Iya iya. ini loh Tuhan, Mhm, aku berserah mhm. padamu. Nah, Iya untuk iya. mengambil keputusan itu tuh gimana sih caranya, Bu? Iya Mungkin iya. berdasarkan dari pengalaman Ibu, Oke. karena kan kita tahu bahwa dari sharing Ibu tadi, Hmm. Ibu mengalami mujizat yang luar biasa, Iya iya. kesembuhan terjadi Mhm, segala. Nah, dari mhm. berdasarkan pengalaman Ibu bagaimana? Oke, thank you Isya. Gini sih, saya sangat tidak memungkiri perasaan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Sekalipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan ya, maksudnya udah menjadi orang Kristen yang mungkin bertahun-tahun ya. Bahkan saya pun pernah ngalamin perasaan kayak gitu Mhm. ya. Khususnya pada saat saya gini, karena saya ini kan tidak hanya divonis kanker lalu berhenti. Saya mengikuti pengobatan kurang lebih 5 tahun. Iya. Ada rasa lelah loh. Lelah, Iya. capek. Yang pertama saya harus dioperasi. Iya. Lalu harus di kemoterapi 6 bulan. Iya. Lalu harus mengikuti suntik hormon. Iya. Pokoknya lama pengobatan saya, ya. Saya pernah bilang kayak gini, Tuhan, kenapa ya doa saya kok nggak dijawab Tuhan? Pernah saya ngerasa gitu. Kenapa ya Tuhan, kok terus ada ini lagi, harus begini lagi, lelah sebagai manusia. Iya. Saya pernah mengalami, ya. Saya pernah mengalami. Satu kali, saya tuh kan kebetulan di rumah saya tuh ada pintu yang langsung karena di loteng ya. Iya. Sehingga di depan itu suka ada banyak burung yang datang. Oke. Ya. Nah, Pak Agus tuh suami saya tuh memang kita sedia beras di situ. Untuk burung-burung, entah burung siapa itu Yang datang. yang datang gitu kan. Jadi kita selalu taburin beras di depan tuh. Kita taburin beras. Pertama itu datang tuh 1, 2, lama-lama burungnya banyak. Satu kali saya tuh lihat gini. Ada burung kecil yang jatuh, ya. Burung kecil ini jatuh, lalu saya heran di situ. Tiba-tiba kayak nggak tahu itu induknya menurut saya sih ya. Karena lebih besar. Induknya nih datang ya. Terus dia kayak apa ya? Kayak memberikan satu kasih sayang gitu loh, ya. Bahkan beras-berasnya itu kayak dimasukin ke mulut si burung yang kecil ini. Saya tuh secara nggak langsung ya, Tuhan bicara loh sama saya loh, ya. Nih, burung saja, binatang, dia begitu peduli kepada anaknya yang sedang tergolek lelah, ya. Lalu saya diingetin ayat firman Tuhan, apalagi Bapakku yang di surga, ya. Ada kan ayat firman Tuhan itu ya, Bapak dunia saja bisa memberi hal yang baik kepada anaknya, apalagi Bapak di surga. Nah dari situ kadang-kadang Tuhan izinkan
lewat berbagai macam pengalaman itu Tuhan memberikan satu pelajaran bagi kita. Itu yang pertama, saya jadi sadar bahwa begini, iya ya Tuhan, nggak tahu Tuhan bisa bicara lewat apa aja, Yes. ya, lewat apa aja Tuhan bisa bicara ya. Terus saya diingetin ya, iya ya, burung saja Tuhan bisa pelihara, ya, apalagi Bapakku yang di surga. Lalu yang kedua, bagaimana sih pada saat kita mungkin di titik terendah, ya, kita bisa bangkit gitu ya. Kita kan biasanya seperti Isya bilang, mengawal itu sesuatu yang sulit. Betul. Ya, pernah saya punya pengalaman kayak gini. Ya, saya ngerasa bahwa kita kan manusia sering berdoa minta segala sesuatunya ya. Tuhan beri aku kesembuhan. Tapi kenyataannya saya sakit. Tuhan beri saya apalah kita banyak Berkat permohonan, misalnya. berkat misalnya. Lah, tapi tiba-tiba malah bukan berkat yang datang, ya. Kita harusnya sukacita, kenapa malah saya divonis sakit? Yang enggak pernah saya pikirkan itu. Nah, gini. Kadang-kadang Tuhan itu menginginkan kita tidak hanya istilahnya itu terus bicara minta sama Tuhan. Tapi terkadang Tuhan menginginkan ya untuk kita coba diam. Ya. Coba diam untuk mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Ya. Saya itu dikasih pelajaran, ya. Bapa di surga itu Bapa yang baik, ya. Kadang-kadang kita udah capek kan, Tuhan aku udah berdoa pagi, siang, malam. Bahkan udah berdoanya itu entah berapa macam permohonan aku udah naikkan. Tapi kenyataannya kayak gini, Tuhan hanya bilang, coba gantian aku yang ngomong. Pernah saya ditegur Tuhan gitu, ya. Karena saya udah berdoa lama, toh kok gak ada sesuatu yang terjadi gitu, ya. Pada saat itu Tuhan bicara, coba gantian. Kamu kan udah ngomong terus sih, ya. Kamu udah ngomong aja ya berhari-hari, mungkin berbulan-bulan. Coba satu kali, ya. Kamu diam dan aku yang ngomong, ya. Itu betul saya ngerasain, ya. Akhirnya saya sadar dan saya hanya berkata, Tuhan terima kasih. Hari ini aku doa, aku datang sama Tuhan, tapi aku nggak ngajuin banyak permohonan. Tapi saya hanya diam. Saya hanya diam, saya yang fokus berkata kepada Tuhan, Tuhan, berbicaralah apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Ya. Yuk Tuhan, silakan Tuhan, aku buka hati. Ya. Dan dari situ, ya. Dari situ Tuhan hanya bicara, pujilah aku. Pujilah aku, ya. Aku bisa mencukupkan dari semua yang kau perlukan. Ya. Soal makanan, soal pakaian, burung saja dipelihara Tuhan. Amin. Apalagi hidupmu. Amin, ya. amin. Jadi dari situ saya nggak banyak bicara. Tuhan kembali ngetin saya lagi. Setiap kali saya lihat pagi-pagi burung, dia tidak bekerja. Tapi Tuhan pelihara, ada kan firman-Nya itu, ya. Akhirnya burung-burung itu sehat. Ya, entah bagaimana saya juga bisa memberi beras tanpa berat hati, ya. Ya. Itu memberi pelajaran yang keras buat saya, ya. Percaya saja. Ya. Tuhan hanya minta, apakah kamu percaya? Ya. Itu sih ya. Luar biasa ya. Jadi kuncinya adalah kamu lebih lagi, maksudnya percayalah. Nah, memang mengambil langkah pertama itu susah. Tapi ketika kamu mau, Tuhan akan buka jalannya. Yes. Ya kan, Tuhan tuh mampu berbicara dengan kita tuh dalam berbagai macam cara, kadang-kadang kita sendiri di luar nalar kita, ya Bu ya. Iya. Seperti tadi Ibu bilang bahwa dari burung malah ya. Gak disangka-sangka matanya bisa lihat burung yang kayak gitu ya. Jadi aduh, itu saya percaya Tuhan izinkan untuk saya lihat. Dan Tuhan bicara banyak kepada saya, dan betul Isya, mengawali ada sesuatu yang berat. Tetapi kalau kita tidak mengawali, akan semakin berat hidup kita.
Ya. Jadi kita harus coba mulai, ya, coba mulai memuji, menyembah Tuhan, ya. Biasanya kalau kita sedang panik menghadapi masalah, ya, contohnya sakit, pasti pikiran yang pertama adalah dokter, betul? Iya. Ya, dari banyak hal pengalaman hidup yang saya alami, mujizat-mujizat Tuhan, selalu saya belajar untuk apa? Untuk mengutamakan Tuhan. Ya, Tuhan, dokter yang mana ini Tuhan yang saya harus datang? Tuhan, saya mengalami kayak gini. Apa nih Tuhan yang Tuhan mau? Ya, apa nih Tuhan? Tuhan banyak bicara ya lewat ketika kita memuji menyembah itu kan sebenarnya banyak firman yang kita dapat. Betul. Iya, ya. Mungkin kita nggak ingat sih satu-satu ayat. Ya. Kita nggak ingat. Tapi dalam puji-pujian itu Tuhan bisa banyak berkata-kata. Ya. Untuk kita akhirnya jadi ngerasain gitu. Bagaimana hadirat Tuhan itu memberikan kita kemampuan dan kekuatan, kedamaian, Ya. dan ketenangan. Itu sih harus dimulai. Nah, itu dia. Berat tapi dicoba ya Sobat Yos. Yes. Dan pastinya jangan pernah menyerah. Ya. Dan terus saja melangkah dan lakukan, dicoba dulu. Yes. Karena dasarnya manusia adalah biasanya adalah susah. Ya. Alasan dulu, susah banget, gak bisa. Pasti ngomongnya Iya, gak bisa dan betul, gak bisa, iya. ya kan? Tapi kenapa tidak dicoba dulu? Iya, iya. Kalau satu hal yang apa yang dari Ibu tadi udah sampaikan, Iya. satu hal yang saya tangkap adalah gini, namanya kedagingan kan, Iya. memang sulit, tapi jangan Hmm. pernah sekali-kali berkata tidak bisa. Yes. Karena kalau udah ngomong tidak bisa, itu tuh seperti membangun sebuah benteng. Iya, Gitu. betul. Dan membuat kita jadi tidak mau melihat Iya. apa yang Tuhan sebenarnya pengen kita lihat. Mm-mm, Yang tadinya benar-benar. sebenarnya apa namanya, satu biji di depan mata, gak ada nutupin, jadi gak bisa ngelihat gunung di Ya, belakangnya betul, gitu. betul. Makanya jangan pernah Mm. berkata tidak bisa. Ya. Kalau Tuhan sudah berkata lakukan aja dulu. Ya. Urusan nanti berhasil atau tidaknya ya urusan nanti. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Tetap Iya, iya. dicoba. Nah, tadi juga Ibu sempat ini deh, kebetulan ada sebenarnya tadi ada beberapa hal yang Ibu udah sampaikan. Iya. Cuman ini kebetulan ada yang masuk WA Iya. dan ini mungkin jadi WA yang terakhir. Ini satu pertanyaan lagi Ibu Iya. dari WA nih yang bertanya gini. Tadi kan Ibu pernah ada bercerita tentang bagaimana kuasa dalam pujian itu membuat Ibu akhirnya bisa mengalami Tuhan dan Ya. mengalami kesembuhan, mujizat Ya. Tuhan. Itu kan Yes. seperti Ibu terbebas dari belenggu, Iya, belenggu iya. sakit penyakit Iya. dan pun semua hal. Dan satu hal ketika menerima kabar tentang sakit penyakit itu, normalnya manusia, ininya manusia itu adalah ketakutan. Ketakutan, ya. Itu selalu muncul yang pertama Ya, kali ketika betul. mendengarkan sebuah informasi yang Iya, iya. tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Iya, iya. Nah, ketika menghadapi itu, Mm-mm. Ibu, ketika menerima informasi yang, waduh, kenapa harus saya ngalamin gitu ya, Iya. mulai muncul ketakutan. Apa yang Ibu lakukan untuk akhirnya gini, Tuhan, saya nggak mau Nggak takut lagi. ya nggak takut lagi. Ah, Gimana caranya biar saya tetap memuji Tuhan? yes. Nah, apa yang Ibu lakukan? Mungkin Oke. dari sharing Ibu ini bisa membuat kita jadi gini. Karena kan itu sebuah hal yang umum terjadi Ya, pada ya. manusia. Ya, betul. Ketakutan itu selalu muncul pertama kali ketika mendengar sesuatu itu. Nah, berdasarkan pengalaman hidup Ibu, apa yang cara Ibu menghadapi Ya. itu untuk bisa tetap memuji Tuhan? Ya, ya, oke ya. Sebenarnya gini, saya pun juga takut waktu saya didiagnosa dan saya mendengar kata-kata dokter bahwa saya kena kanker. Ya, takut loh. Manusiawi. Ya betul. Itu Iya, ketakutan. manusia normal ya. Takut, khawatir, cemas, bingung. Wah, isinya segala macam ya. Tapi begini, kenapa saya bisa mengalahkannya lewat puji-pujian? Jadi begini, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan ya, yang pertama benar-benar kita harus memulai dan jadikan pujian itu adalah lifestyle kehidupan kita. Oh ya. Ya. Kita harus menjadikan pujian itu adalah lifestyle ya, yang harus kita hidupi ya. Kalau kita mau merasakan kuasa Tuhan Ya. ya.
Kalau kita mau ngerasain bahwa gimana ya? Gini, kadang-kadang ini Tuhan gini loh. Kalau kita lagi ngerasa bahwa aku ini udah mentok loh. Aku ini udah kayaknya semua jalan tertutup. Sepertinya dunia sudah runtuh. Kita harus paham, itu artinya kita harus kembali ke Tuhan. Allah yang besar, yang melebihi dari segala keterbatasan kita. Karena kan kekuatan kita terbatas. Saya disadarkan, lewat saya sakit, saya disadarkan bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Bahkan orang itu bisa mati kapan saja. Betul. Tidak mengenal Umur. sehat, sakit, tua, muda, anak-anak, atau mungkin lansia, tidak. Ya. Nah, kita diberikan pemahaman bahwa kematian itu bisa terjadi kepada siapa saja. Yang menjadi satu hal yang penting adalah di balik kematian kita ini kita mau kemana gitu. Ya. Oleh sebab itu jadikan pujian itu lifestyle. Ketika saya mengalami sesuatu yang berat, itu saya ngerasa nggak mampu ya, karena saya sudah belajar menjadikan pujian itu lifestyle, gaya hidup saya, ya. Akhirnya saya justru banyak dituntun Tuhan, saya banyak dikasih kekuatan sama Tuhan. Tiba Tuhan bisa ngomong, ya ingat tuh kisah Lazarus. Akhirnya saya buka itu, ya Lazarus itu kan sudah meninggal. Ya. Adiknya Maria dan Marta, ya. Mereka orang yang dekat sama Tuhan. Kenapa itu terjadi? Kita suka kayak gitu gak sih? Ya. Kenapa ya Tuhan terjadi sama Tuhan, saya? Kenapa? Coba kalau Tuhan ada di sini, mungkin dia tidak mati. Ada kan ayat firman Tuhan bilang itu, ya. Bahkan Tuhan bilang, ya, tunggu nanti 2 hari lagi aku baru mau datang, ya. Dan di sana satu pernyataan Tuhan yang saya pegang, yang menguatkan saya pada saat saya ngerasa hidup saya di titik yang terendah. Saya berpikir sebentar lagi saya mau mati nih, sebentar lagi hidup saya selesai nih, ya. Di sana saya dikuatkan lewat satu ayat kisah Lazarus ini. Tuhan berkata begini, ya, kematian ini tidak akan membawa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Ya, nah itu, ya. Jadi saya mau sampaikan bagaimana sih kita bisa mengawali dan kita bisa dalam keadaan yang tidak baik bisa memuji Tuhan. Itu harus dimulai. Jadikan pujian itu lifestyle. Kalau engkau ingin mengalami satu kuasa dan mujizat, kalau kita sudah menjadikan pujian itu lifestyle kehidupan kita, akan semuanya berasa lebih ringan. Dan saya sendiri ngerasain, ya, penyakit ini tidak membawa kepada kematian. Yes, amin. Ya, jadi kematian itu tidak kuasa atas hidup kita. Yang punya kuasa hidup kita ya hanya Tuhan. Gitu sih Isya. Apakah cukup membantu? Membantu sekali. Nah, buat kamu nih yang tadi udah WA ke kita nih, semoga ini sudah menerima jawabannya. Dan memang cara setiap orang beda-beda. Mungkin apa yang di-sharingkan oleh Ibu Atik ini tidak mungkin permasalahan yang kamu alami mungkin tidak seperti berbeda, yang Ibu Atik alami, tapi mungkin dengan ini membuat kamu jadi semakin terbuka, bahwa ada kuasa dalam pujian yang mampu mendatangkan yang luar biasa, yang dari Tuhan. Dan pastinya ya tadi Ibu Atik juga udah bilang bahwa manusiawi kalau ketakutan. Betul. Yang penting adalah kita mau tetap melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan pernah langsung menolak. Gak bisa Tuhan. Wah ya itu jujur kalau buat Isya paling gak suka ngeliat gini. Gak bisa Tuhan. Kenapa gak bisa? Gitu. Nah itu kesalahan kita sering membentengi kan. Betul. Kita suka pasang skat sama Tuhan, ya, bahwa enggak lah, aku gak percayalah Tuhan. Bener ini aku udah gak mampu. Aku tuh sudah tidak sanggup menanggung bebanku ini, ya. Jadi istilahnya ada yang negatif ya Bu, jadi yang keluar ya Bu ya. Bagaimana kita bisa mengizinkan Tuhan untuk bekerja? Ya, izinkan Tuhan itu. Saat kita justru ngerasa aku nggak sanggup, begitu berat beban ini, aku udah nggak sanggup memanggul beban ini, ya, izinkan Tuhan, ya, lewat puji-pujian itu, ya. Betul. Aku percaya Tuhanku ajaib. Nah, itu sih. Ya, itu dia makanya Sobat Yos.
Tadi udah dikasih tahu bahwa Ibu Atik juga sudah sharing luar biasa banget buat Isya. Itu sebuah kunci. Mungkin buat Yes. kamu akan sedikit berbeda, tapi kita percaya tinggal tenang dalam Tuhan itu, dalam hadirat Yes. Tuhan, itu tuh Ya, akan memberikan kelegaan dalam hidup setiap kita. ya, Dan membuat kita jadi semakin mengerti sebenarnya Tuhan maunya apa. Mungkin ya. selama ini Tuhan udah gini, iya nak, iya nak, iya nak. Dari tadi kamu ngomong Ih, terus. ngomong Mungkin terus. ada waktunya. Seperti tadi Bu Atik juga sudah bilang bahwa mungkin sudah waktunya untuk kamu diam, dengarkan apa yang Tuhan mau. Yes, betul. Dan sebenarnya Tuhan tuh udah kasih jalan keluarnya, cuman karena kamu udah sibuk dengan pemikiran kamu sendiri, jadinya A tidak priori mendengarkan ya Bu ya. Curigation sama Tuhan. Betul. Akhirnya tidak mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah katakan gitu, jalan Iya. lewat sini nih nak. Cuman kadang-kadang Iya. kita udah gini, Tuhan gimana nih Tuhan, udah nih, tolong aku Tuhan, ini tolong padahal Tuhan udah kasih. Iya, betul. Akhirnya kita tidak mendengar. Makanya yuk sama-sama kita malam hari ini, kita sore hari ini kita belajar banyak nih Sobat Yos, bahwa Iya. pujian penyembahan itu bukan cuma sekedar rutinitas ibadah, Yes. apalagi dalam ibadah ini, tapi ada sebuah kuasa yang terjadi Amin. dalam sebuah pujian. Dan Yes. pastinya itu tuh seperti gini, kalau buat Isya adalah apa yang tadi udah Ibu Atik sharingkan juga, yang saya tangkap adalah gini, pujian penyembahan itu, pujian yang kita naikkan, itu tuh seperti kayak ekspresi iman Ya. kita sama Tuhan. Betul. Nah, jadi kalau kita itu sebuah ekspresi, otomatis ya itu tadi Iya. punya apa ya tadi, mengundang hadirat Iya. Tuhan. Udah gitu terbebas dari belenggu, ya kan, yang Iya. seperti itu, yang akhirnya banyak hal yang Tuhan Iya. kerjakan dalam kehidupan kita. Yuk buat kamu semua nih Sobat Dios, sore hari ini wah luar biasa banget, bisa belajar banyak banget malam hari ini dan sore hari ini, dan kita sama-sama sudah belajar hal yang dahsyat tentang puasa dalam pujian. Yes. Mungkin kalau kamu saat ini sedang dalam kondisi yang mungkin selama ini kamu bilang, gak bisa sih, saya udah coba cara ini gak Iya, bisa, iya. saya udah begini gak bisa gitu. Iya. Mungkin udah saatnya kamu untuk tenang, Yes. naikkan pujian di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi, seperti Iya. apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Ya. Dan tidak usah memikirkan apa yang menjadi permasalahan hidup kamu. Iya, Betul gak Bu? Iya, Tuhan itu jauh lebih ngerti. Iya, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, bahkan saat kita nggak kuat pun Tuhan tahu. Ya, Yes. ya kan? Tuhan bisa berdoa juga untuk kita. Iya betul. Izinkan Amin. Tuhan, Iya, izinkan. itu Dia dia. mau nolong kita. Yang kuncinya adalah tenang, diam dalam hadirat Tuhan, Yes. dengarkan apa yang Iya. Tuhan mau, dan percaya. Dan Betul ya Bu? percaya. Iya, betul. Oke Sobat Dios, sebelum kita tutup acara Jalan Kehidupan sore malam hari ini luar biasa banget. Yes. Kita udah belajar banyak banget. Aduh, Isa mau ucap syukur banget hari ini, belajar banyak yang dibukakan. Oke, Dan Isa thank percaya you. juga buat kamu nih yang mungkin sempat ketinggalan sharing tentang kuasa dalam pujian malam hari ini, jangan lupa cek YouTube Dios Radio, karena kita akan mengupload semua di sana. Iya. Untuk kamu bisa belajar lebih lagi, untuk kamu bisa lebih memahami lagi, kayak diberi kepengertian oleh Roh Kudus. Oke, sebelum kita tutup acara Jalan Kehidupan malam hari ini, saya mau minta Ibu Atik untuk berdoa dan juga doa berkat untuk setiap Sobat Dios yang malam hari ini mendengarkan acara Jalan Kehidupan sore malam hari ini. Oke. Baik. Puji Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan terus berkarya di dalam kehidupan kita, Amin. ya. Sobat Dios yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Yes. Kami bangga Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak terbatas, yang telah Tuhan melepaskan belenggu Paulus dan Silas saat mereka memuji Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami malam hari ini agar kami boleh menjadi pemuji Tuhan. Kami ingin pujian itu menjadi lifestyle kehidupan kami. Yes, Tuhan. Sehingga kami Tuhan punya kebiasaan untuk memuji Tuhan. Ya. Sebagai bukti iman kami di dalam Tuhan. Amin. Saat kami tidak berdaya, Yes. bahkan di titik yang terendah,
Kami punya Tuhan yang berkuasa. Tak terbatas kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Hamba mendoakan untuk sahabat Dios yang malam hari ini mungkin mereka ada di dalam sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Kalau mereka saat ini ada di dalam keadaan yang berat, putus asa, bahkan kehilangan pengharapan, kami berdoa bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia mungkin sangat tidak mungkin, tetapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada hal yang tidak mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sahabat Dios dimanapun mereka berada, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, anak-anaknya, bahkan masa depan yang baik Tuhan sediakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih sahabat Dios yang terkasih. Kini angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan buat kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu udah hadir di studio hari ini. Dan kita juga sudah belajar banyak tentang kuasa dalam pujian. Kita percaya bahwa Tuhan juga memberkati hidup Ibu. Amin. Biar apapun yang Ibu kerjakan semua Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Dan yang terbaik dari Tuhan terus tercurah dalam kehidupan Ibu dan keluarga. Oh, satu lagi Isya. Ya. Saya juga berdoa kiranya lewat siaran radio Dios ini dipakai Tuhan untuk menguatkan dan menjadi berkat kepada semua pemirsa dimanapun mereka berada yang mendengarkan siaran ini. Selalu diberkati Tuhan. Radio Dios ini semakin dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Nah, luar biasa ya Sobat Dios hari ini. Wah, banyak hal yang sudah kita pelajari tentang kuasa dalam pujian. Jadi jangan lupa untuk cek aja YouTube Dios Radio. Dan sebelum kita akhiri, saya juga mau mengingatkan kamu semua nih Sobat Dios, jangan lupa besok pagi kita ada doa bagi bangsa setiap jam 5 pagi ya. Setiap jam 5 pagi kita ada doa bagi bangsa. Dan buat kamu yang ada di Kota Bandung yang mau ikut gabung sama kita boleh. Doa bagi bangsa kita adain di Jalan Ibrahim Aji nomor 366 di Glorious Hall. Nah, kita mulai jam 5 pagi hingga jam 6 pagi. Nah, untuk hari Sabtu ini spesial karena hari Sabtu itu kita bukan 1 jam. Setelah doa bagi bangsa kita akan lanjutkan dengan acara Meet Jesus. Nah, acara Meet Jesus ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan pastinya ada juga buat kamu yang mungkin punya pergumulan, ada pokok-pokok doa yang mau didoakan, juga akan kita doakan di sana. Dan kalau kamu misalnya mau ikut, kamu tinggal datang aja ke Ibrahim Aji nomor 366 Bandung. Dan buat kamu yang ada di luar kota mau ikutan, kita siarkan juga live streaming di Dios Radio. Dan kalau kamu mau ikutan lewat YouTube juga bisa di YouTube AOC Media. Nah, di sana kalau kamu ada pokok doa yang belum tersampaikan, kamu bisa langsung chat aja di live chatnya AOC Media. Ya, nanti kita akan pastikan doakan semua pokok-pokok doa yang masuk. Dan selain itu juga besok di Dios Radio tepatnya jam 11 siang itu ada acara Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus. Nah, bersama Kak Jenny dan juga Kak Flora. Ini buat kamu anak-anak yang ini acara ini memang khusus buat kalian karena kita di sini kalian akan belajar banyak, belajar tentang belajar berdoa, belajar berpuasa, dan ada pengajaran-pengajaran yang akan diajarkan. Jadi jangan lupa besok hari Sabtu 16 Agustus 2025 dan jam 11 siang di Dios Radio. Jadi terus stay tune di sini ya. Dan pastinya terima kasih buat kamu semua yang udah setia mendengarkan Dios Radio. Kita akan ketemu lagi di 2 minggu dari sekarang di acara Jalan Kehidupan.
Karena kan pastinya dengan eh, sharing-sharing firman yang luar biasa yang buat kita belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Terima kasih Bu Atik yang sudah hadir malam hari ini. Oke, terima kasih juga Isya ya dan rekan-rekan semuanya atas kesempatan ini. Tuhan Ya, berkati ya. Tuhan berkati juga Ibu. Dan terima kasih buat kamu semua. Dari kawasan ITC Kosambi Blok H1H2, Isya mohon pamit. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.